Assalamualaikum. Halo teman-teman, saya kembali lagi, sahabat baik kamu dari hidup sukses. Teman-teman, saya lagi semangat banget nih, kenapa coba? Sekarang kamu coba bayangin, gimana saya nggak semangat? Kalau topik yang saya bicarakan ini, ada kaitannya dengan praktek yang bisa merubah hidup kamu sebagai sahabat saya. Kita akan langsung membicarakan suatu hal yang tidak basa-basi. Apa yang ada dalam video ini benar-benar bisa kamu praktekin, dan, seizin Tuhan, video ini bisa merubah hidup kamu. Kalau mau langsung kamu praktekkan. Oke, kita praktekin. Saya yakin, dalam hidup kamu hingga detik ini, udah sering mendengar satu kata yang namanya sedekah. Saya gak akan terlalu panjang membahas sedekah, karena dirimu sudah tahu. Yang ingin saya tanyakan adalah, diri kamu selama ini tahu gak? Gimana caranya merubah hidup menggunakan sedekah? Kalau jawabannya tahu, saya tanya lagi. Yang kamu tahu itu, prakteknya, atau teorinya doang? Jujur aja. Nah, kalau diri kamu sudah mulai mengangguk-anggukan kepala sedikit, berarti, benar tebakan saya, bahwa selama ini diri kamu sering dengar sedekah, tapi cuman tahu, teorinya doang, prakteknya bingung, bagaimana caranya supaya hasilnya bisa dahsyat. Oke, ini yang merupakan emas di video ini. Sekarang langsung aja saya kasih tahu ya, bagaimana kisah sedekah ini bisa merubah hidup saya, dan bagaimana prakteknya. Saya juga dulu sama seperti kamu, sering membaca topik tentang sedekah, sering menonton video termasuk ceramah tentang sedekah, tapi bingung, sebenarnya, sedekah yang betul itu seperti apa sih? Bahkan jujur ya, kadang-kadang, maaf kalau disuruh sedekah, ada perasaan berat, dan pertanyaan muncul di kepala, benar nggak ya sedekah ini bisa merubah hidup saya? Pengen sih, tapi nanti saya jadi pamrih lagi. Pengen sih, tapi kok gak masuk akal ya? Pertanyaan itu selalu hadir dalam pikiran kita, bener kan? Nah itu yang membuat kamu sedikit senyum sekarang. Oke, saya akan langsung ngasih tahu, yang membuat sedekah kita jadi berhasil, dan memberikan hasil yang maksimal. Satu hal yang membuat seseorang itu, sedekahnya jadi powerful, yaitu mengakui, bahwa hukum Tuhan, tentang sedekah, itu luar biasa. Katakan bersama-sama dengan saya, hukum Tuhan mengenai sedekah itu luar biasa. Semua dalam semesta raya ini bisa kita pelajari. Bahkan dalam keyakinan saya, sebagai orang Muslim, ayat-ayat Tuhan itu ada dua. Yang pertama, ayat yang tertulis di kitab suci saya. Yang kedua, yang bisa kamu lihat, apapun keyakinan kamu. Ayat yang kedua itu adalah berupa peristiwa-peristiwa alam, fenomena-fenomena alam, yang kalau kita peka, bisa kita tahu, maksud dari Tuhan itu apa. Dari kejadian per kejadian, termasuk juga dengan sedekah. Hukum Tuhan mengenai sedekah itu, luar biasa. Saya jelasin kenapa. Begini, kalian sadar nggak sih, kalau uang yang masuk dalam rekening bank kita, berapapun jumlahnya, itu sebenarnya harus dikeluarin. Saya ulangin, berapapun uang yang masuk ke rekening kamu, baik itu sedikit ataupun besar, itu sebenarnya harus dikeluarin karena kalau nggak dikeluarin, nanti rezeki kita mati. Kenapa saya bisa bilang gitu? Ini penjelasan logisnya, biar kamu percaya. Kalau kamu ingin mengetahui sedekah, kamu harus tahu, yang namanya sedekah itu sama seperti bernafas. Sekarang coba praktekkan. Sekarang juga saya minta tolong kamu ambil napas dalam-dalam, kita mulai. 1, 2, 3. Tarik napas dalam-dalam, jangan dibuang dulu. Pokoknya jangan dibuang. Jangan dibuang. Pastinya gak akan terasa enak, dan tersiksa. Sekarang saya tanya, kenapa mengambil nafas tadi harus dibuang? Kita pasti jawab, itu sudah ketentuan dari Yang Maha Kuasa. Kalau kita nafas itu, selain menghirup, harus menghembuskan, atau membuang oksigen, supaya kita bisa hidup, itulah namanya pernapasan. Nah, kamu sadar gak kalau sedekah itu seperti nafas? Sekarang bayangin, kalau kita cuman menghirup oksigen kayak tadi, kemudian kita gak mengeluarkannya, rasanya pasti tidak enak, sesak, bahkan bisa membuat kita mati. Sama seperti rezeki, kamu sadar nggak sih, kalau Tuhan itu ngasih petunjuk mengenai rezeki kita, itu melalui pernapasan.
Kalau bernapas itu harus masuk dan keluar, harus menghirup dan menghembuskan. Sama seperti rezeki. Kalau rezeki mau hidup, jangan cuma terima duit doang. Sama seperti proses pernapasan. Ada uang masuk, rezeki masuk, keluarin. Jangan disimpan, nanti rezeki kita mati. Dan ini dibutuhkan kepekaan, supaya kita bisa tahu, kalau kita bernapas itu menghirup dan menghembuskan. Kalau cuman menghirup kita bisa mati. Sama seperti rezeki. Rezeki itu jangan cuma diterima. Ada bagian orang lain yang harus kita keluarin. Dan itu wajib. Kalau bagi saya, supaya rezeki kamu tetap hidup. Dan ini sayangnya pengetahuan ini belum pernah ada yang jelasin. Kalau kita tidak tahu ilmu dasar ini yang membuat sedekah kita jadi berat. Nah, sekarang, kalau sampai detik ini kamu sudah sadar, saya akan memberitahukan kepada kamu. Gimana caranya supaya kita bersedekah? Efeknya dengan izin Tuhan itu dahsyat. Nomor 1, ketika kita bersedekah, selalu ingat proses pernapasan. Saya ulangi, ini caranya dahsyat. Nomor 1, ketika kita bersedekah, ingat proses pernafasan. Sekarang coba diingat dan difahami, nafas yang paling nikmat itu yang bagaimana? Apakah nafas yang sedikit-sedikit, atau nafas yang dalam? Betul. Nafas yang dalam, sama seperti sedekah. Kalau sedekah kamu, ingin dahsyat balasannya dari Yang Maha Kuasa. Selalu sedekahkan hal-hal, atau barang-barang, yang kamu cintai. Saya ulangi, seperti halnya kita bernapas yang paling nikmat, adalah yang paling dalam, sedekah pun, yang paling dahsyat, adalah mensedekahkan uang, atau barang yang benar-benar kamu lagi cinta-cintanya barang itu, atau lagi suka-sukanya dengan duit. Boleh kamu praktekin. Contoh, misalnya sekarang di dompet kamu sekarang ada berapa duit, berapapun dompet itu isinya. Diri kamu sebenarnya orang kaya, karena ada orang yang lebih miskin dari kamu, itu selalu ada. Sekarang coba lihat lembaran-lembaran uang kertasnya. Ya, saya nggak tahu duit kamu berapa, tapi saya ingin diri kamu jujur. Lembaran-lembaran uang kertas yang ada di dompetmu saat ini, jujur pada saya, lembaran yang paling besar nilainya itu berapa? 20.000, 50.000, atau 100.000? Sekarang saya minta tolong, ambil selembar uang yang nilainya paling besar tadi. Harus jujur, ini nggak boleh bohong. Uang yang nilainya paling besar ini, itu kan sebenarnya kamu lagi cinta-cintanya. Gak mungkin orang nggak cinta dengan duit, itu nggak mungkin. Gak ada orang yang gak cinta dengan duitnya. Sekarang, diri kamu sudah memilih lembaran yang paling besar nilainya dari dompet kamu. Sekarang saya tanya lagi, ikhlas nggak seandainya uang ini, saat ini juga, kamu berikan kepada orang yang membutuhkan, ikhlas nggak? Kalau ikhlas, alhamdulillah, berarti kamu pasti orang yang sukses. Tapi kebanyakan orang merasa ikhlas gak ikhlas dan susah untuk bersedekah. Dan perlu Anda ketahui, kunci dari sedekah, semakin diri kita ngerasa sayang sama itu duit untuk diberikan, semakin baguslah duit itu untuk disedekahkan. Saya ulangi kuncinya, dengerin baik-baik. Semakin kita merasa sayang sama itu duit untuk diberikan, semakin baguslah seharusnya uang itu atau barang itu kita sedekahkan. Ingat perkataan saya, sedekah yang dahsyat adalah sedekah akan sebuah uang atau barang yang paling kamu cintai atau lagi cinta-cintanya. Kalau diri kamu benar-benar ingin merasakan apa yang saya katakan, sedekahin itu duit, semakin diri kamu rela nggak rela, paksain, dan lihat hasilnya. Ketika kita memutuskan untuk menolong makhluk Tuhan, menggunakan uang yang paling kita cintai, di situ efeknya bisa berlipat ganda. Ayo coba sekarang, sedekahin sekarang, ke salah satu orang yang ada di sekitar kita. Coba dites sekarang juga, pilih salah satu di antara mereka, dan kamu sedekah sekarang kepada mereka, dengan cara yang paling kamu nyaman. Silakan, yang penting sedekah sekarang juga. Percaya atau tidak, yang namanya teknik sedekah ini, itu bisa membuat hal yang tidak mungkin, jadi mungkin. Saya ulangi. Teknik sedekah yang saya ajarkan di video ini, itu bisa merubah sesuatu hal yang tidak mungkin, menjadi mungkin. Di saat kamu punya hutang, jangan heran tiba-tiba ada jalan. Hutang bisa lunas pakai teknik ini seizin Tuhan. Di saat ada orang yang sakit,
belum sembuh-sembuh pakai teknik ini. Seizin Tuhan sambil kamu berdoa, bisa ada jalan untuk kesembuhan. Apapun masalah hidup kamu, gunakan teknik ini. Video ini tidak mungkin hadir di depan mata kamu secara kebetulan. Pasti ada maksud dari Yang Maha Kuasa, karena Dia benar-benar mencintai kamu. Sekarang pilihannya ada di tangan kamu. Mau praktek atau sekedar mengangguk-anggukan kepala. Pertanda kamu setuju. Tapi prakteknya nanti aja. Semua ada di tangan kamu. Saya hanyalah sahabat kamu yang berusaha membawa kamu ke jalan yang benar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.